Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bertalabul ilmi, terkhusus di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak karunia, keberkahan bagi kita yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Semoga dengan nikmat, semoga dengan segala hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang lebih istiqamah di dalam menjalankan ibadah dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, selalu kita curahkan, selalu kita junjungkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau beserta sunnah-sunnah yang kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita, sehingga cinta tersebut akan menjadikan kita hamba-hamba yang bisa ataupun dapat berjumpa dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan kedua kalinya kita buka dengan melapaskan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah, yaitu di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan banyak pahala bagi kita yang melaksanakan ibadah dan amal-amal saleh. Setelah bulan Zulqa'dah, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Di antara bulan yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di dalamnya, atau bahkan banyak di dalamnya itu Bapak Ibu sekalian ibadah-ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar. Contoh Bapak Ibu, awal Zulhijjah itu merupakan hari-hari pilihan. Disunahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, kemudian juga disunahkan untuk berpuasa di awal-awal Zulhijjah nanti. Kemudian tanggal 8 kita disunahkan untuk berpuasa tarwiyah. Ketika saudara-saudara kita umat muslim sudah berkumpul di tanah suci, mereka memulai pelaksanaan ibadah hajinya pada tanggal 8 Zulhijjah atau yang dikenal dengan istilah hari tarwiyah. Ya.
Kemudian dilanjutkan dengan satu hari sebelum Lebaran, hari ke-9, yaitu hari Arafah, di mana saudara-saudara kita Muslim yang berada di tanah suci wukuf, ya, berdiam di tanah Arafah, memohon ampunan Allah, berdoa, kemudian mengharapkan ridha dan juga diterimanya semua ibadah hajinya. Dan juga kita yang di sini disunahkan juga untuk melaksanakan puasa sunat Arafah. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah itu ada ibadah salat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban atau udhiyah. Dan pemotongan hewan kurban ini bukan hanya sekali, disyariatkan ataupun dibolehkan untuk melaksanakannya selama 4 hari. Lebaran pertama bahasa kita itu, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga, lebaran keempat. Yaitu tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah yang dikenal dengan hari tasyrik, dan itu hari yang dibolehkan untuk melaksanakan kurban atau udhiyah. Insyaallah kita akan membahas tentang udhiyah, Bapak Ibu sekalian. Apa itu udhiyah? Kemudian apakah manfaat serta fadilah dari udhiyah tersebut, serta bagaimana tata cara. Tujuan kita mempelajari tentang ibadah udhiyah ini, bahasa kita kurban, udhiyah itu bahasa Arabnya. Hari Idul Adha, artinya kembali kepada kurban, kembali kepada pengorbanan. Nah, udhiyah itu bahasa Arabnya, bahasa kita kurban. Kurban itu bahasa Arab juga, cuman kita lebih mengenal dengan istilah pemotongan hewan kurban. Namun bahasa Arabnya adalah udhiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengetahui. Karena kenapa? Ada sebuah keadaan hewan yang kita sembelih tersebut akan berubah keadaan. Hanya menjadi hewan yang disembelih di hari Idul Adha atau tasyrik, bukan menjadi hewan kurban. Maka oleh karena itu kita mesti mengetahui tentang pembahasan kurban ini. Bapak Ibu sekalian, terkhusus bagi kita yang melaksanakan kurban yang wajib, harus tahunian, ya, ataupun kepanitiaan di dalam kurban. Beserta dengan fadilah keutamaan, Ustadz, ngapo kami itu berkurban? Apakah ada manfaat bagi kami yang melaksanakan hewan kurban? Ataukah hanya penyembelihan biasa bagi daging, be? Ataukah ada dosa yang diampuni, pahala yang diberikan, kemuliaan yang didapatkan? Itu insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu makna dari udhiyah. Jadi udhiyah itu artinya berkorban, Bapak Ibu. Tetapi di sini masuknya adalah hewan yang dikorbankan. Hiya ma yazbah minal ibil. Yang dipotong, yang disembelih dari ibil. Kemarin kita sudah membahas tentang pemotongan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di antara bentuk pemotongan kemarin yang sudah kita bahas ada 3. Ada yang disebut dengan zabah, yaitu menyembelih bagian atas. Ada yang nahar bagian bawah. Ada akar. Akar itu adalah ketika kita tidak menyembelih dari leher, namun kita melukai ataupun berusaha untuk menghilangkan ruh dari hewan tersebut. Tetapi dengan syarat dan ketentuan di dalam Islam agar hewan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Maka kurban ini juga termasuk bagian dari tazkiyah dengan cara penyembelihan. Apa yang disembelih? Ibil ataupun onta, awil bakor atau sapi, awil ghanam atau kambing, awil ma'iz. Sama, ghanam itu bisa domba ataupun kambing. Nah, baru taqarruban ilallahi ta'ala yaumil id. Nah, ibadah yang kita laksanakan, menyembelih hewan-hewan tersebut adalah taqarruban. Artinya apa? Bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, arti kurban itu Bapak Ibu sekalian adalah mendekatkan diri. Pengen melaksanakan ibadah kurban, artinya pengen melaksanakan sebuah ibadah menyembelih hewan, bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal aslu fi masyru'iyatiha, asli ataupun dalil di dalam pelaksanaan kurban dari mana? Dari surat yang kita hafal bersama, yaitu surat Al-Kautsar. Fasholli li
rabbika wanhar. Kata Allah, salatlah, yaitu salat Idul Adha, kemudian setelah itu wanhar, bernaharlah, berkurbanlah di sana. Dan juga hadis Nabi SAW, dulu Nabi itu kira-kira berkurban enggak? Apa itu pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan oleh sahabat? Atau mungkin ulama-ulama zaman dulu, zaman Nabi kata, dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabiya SAW doha. Rasul juga melaksanakan kurban. Apa yang Rasul kurbankan? Bikabsyaini amlahaini aqranaini. Dengan 2 kambing kapsyah. Di kapsyah itu, atau nama lain sering disebut kibas itu. Kambing itu besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kami tahu, kambing kapsyah ataupun kibas itu, cirinya tuh warnanya tuh agak putih, kemudian bulunya tuh agak agak rapi, berbeda dengan domba, ya. Kemudian tanduknya itu yang ke arah bawah itu, nah, itu kibas besar, ya. Nah, Rasul menyembelih dengan kibas itu, bikabsya ini, amlaha ini, berwarna putih, ya, putih bersih. Nah, memang biasanya kibas amlah itu memang berwarna putih. Aqranaini, yang mana hewan tersebut sempurna memiliki 2 tanduknya. Ya. Zabahahuma biyadih. Rasul SAW menyembelih dewek dengan tangan beliau sendiri. Wasamma wa kabbara, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di dekat leher. Jadi ngurban itu Bapak Ibu, nanti kita akan, kemarin sebenarnya sudah sama-sama kita pelajari. Jadi kurban itu setidaknya tuh mempersiapkan hewan tersebut dalam keadaan sudah tergeletak. Jangan berdiri, berbeda dengan unta, ataupun memang unta yang sudah jinak. Tapi untuk hewan sapi, hewan kambing, kalau pacak didudukkan. Dan Rasul ketika ditidukkan hewan tersebut, beliau mempersiapkan bagian lehernya, kemudian beliau dengan menggunakan kakinya di dekat lehernya itu ditahan dekat lehernya itu, kemudian beliau sembelih sehingga putuslah 2 urat minimal, yaitu mari wal halqum, yaitu urat yang tempat ngalirnya makanan dan urat ataupun aliran yang mana darah di sana mengalir. Maka itu hadis yang menunjukkan bahwasanya kurban Rasulullah SAW berkurban. Kemudian hikmah. Nah, kalau hikmah ini ataupun fadilahnya banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya sedekah yang paling baik itu adalah kurban. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu bersedekah, contoh kami sedekah Indomie misalnya, ataupun mie instan lah, jangan nyebut merek. Bapak Ibu bersedekah mie instan, yang dihitungnya itu cuman yang dimakan tadi, yaitu mie dan bumbunya. Bungkus mie-nya, bungkus bumbunya, kerdusnya udah dihitung. Mungkin kerdusnya digunakan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban itu tingkatan sedekah yang paling tinggi, yang mana seluruh anggota tubuh yang melekat di dalam hewan tersebut akan dihitung pahalanya, atau bahkan dijadikan sebagai standar terhapusnya dosa. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Fatimah, kum li adhiyatik, bangun, bangkitlah engkau, coba jingokkan, fashhadi, kemudian bangkit dan lihatlah hewan yang akan engkau sembelih ataupun yang engkau kumi ila adhiyatik, hewan yang engkau kurbankan tersebut. Fashhadiha, saksikan, kata Rasul. Fa innahu bi awwali qutratin min dammiha, karena darah yang pertama sekali, yang tetesan darah pertama sekali yang turun ataupun yang hilang itu, seterusnya yaghfiru laki masalab min zunubik, akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, kata Rasul. Dijawab oleh Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, hallana haza lana ahlul bait khasah, apakah ini untuk khusus ahlu bait, maksudnya keluarga Nabi,
Aulana walil muslimina amma, atau untuk seluruhnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ballana walil muslimina amma, untuk kita dan untuk seluruh umat muslim. Maksudnya berlaku. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya pahalanya sangat besar. Sedekahnya dihitung, kalau teko bulu hidungnya Bapak Ibu sekalian dihitung pahala juga. Cuman bukan tugas kita mak manu ngitungnya, bukan tugas kita. Allah Subhanahu wa taala yang bakal menghitung pahala tersebut. Kemudian Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat juga, ibadah ataupun amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaumun nahar, ketika pelaksanaan hari Idul Adha itu bukan sholatnya. Sholat jelas. Tetapi setelah itu apa? Yaitu berkurban, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, kurban itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Dan di antara ciri-ciri seorang yang bentuknya berbagi kebaikan di antara orang yang baik itu, Bapak Ibu sekalian, kata Allah, adalah mereka yang atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Mereka yang ada perbuatan baik di dalam dirinya, berbuat baik kepada manusia, yaitu dengan cara apa? Memberikan sesuatu yang ia cintai, yang ia senangi, yang mungkin mahal, jelas namanya dicintai itu yang berharga. Ala hubbihi dawil qurba, kepada kerabatnya, wal yatama, pada anak yatim, wal masakin, wa ibnis sabil, wasailin, orang yang minta-minta dan sebagainya. Dan kurban itu itulah kita ngasih orang miskin, kasih keluarga kita dan sebagainya. Maka itu termasuk salah satu bentuk dari hikmah manfaat. Dan di antara ciri-ciri orang yang berkurban itu, dia termasuk orang-orang yang sempurna akhlaknya. Karena kenapa? Di antara hikmah dari kurban, minal musawama fiha, minal musawatu lil fuqara aw idkhalis surur alaihim, yaitu menyamaratakan. Lebaran itu hari berbahagia, maka kita bahagia makan daging, uang juga kita kasihkan daging kurban, bahagia. Dan juga termasuk bagian dari memberikan kesamaan, maksudnya sama rata, sama bahagia, dan juga sama mencicipi daging kurban tersebut. Maka itulah bentuk dari kesempurnaan keimanan seorang. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kurban ini bukan cuman keinginan, tetapi banyak-banyak kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu, kita sering jengok di TV, ada wong-wong yang bentuknya, mohon maaf, rezekinya itu bentuknya jauh di bawah UMR kadang. Serabutan, atau bahkan kami jengok di medsos itu, tukang sapu jalan itu berapa gajinya. Tapi dia mampu untuk melaksanakan kurban setiap tahunnya. Berbeda dengan ada wong yang sudah mempunyai kendaraan, sudah mempunyai hewan yang berkaki 4, tetapi terbuat dari baja, namun tidak mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikurbankan pada hari Idul Adha tersebut. Maka banyak-banyak berdoa. Karena bukan hanya untuk orang kaya Bapak Ibu kurban ini, tetapi untuk mereka yang mampu untuk menjadikan dirinya semakin beriman dan bertakwa. Itu hikmahnya. Sekarang hukum, Ustadz apa nih hukum kurban? Ada yang ngatakan wajib, ada yang ngatakan sunnah, ada yang ngatakan tidak boleh kurban kalau seandainya belum akikah. Ada yang ngatakan kurban ini campurkan dengan akikah, ada nazar dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, hukum kurban itu cuma 2 ulama menjelaskan. Ada ulama yang mengatakan wajib seperti mazhab Hanafi. Alasan wajib ngapo? Karena seluruh jenis penyembelihan-penyembelihan seperti akikah, kemudian penyembelihan-penyembelihan di hari raya yang lain itu tergantikan, tertutupi dengan yang namanya penyembelihan kurban di hari Idul Adha. Maka seluruh yang lain tidak disunahkan, tapi setidaknya sekali yaitu pelaksanaan kurban di Idul Adha. Sehingga hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ngapa? Karena Rasul tiap tahun selama 10 tahun beliau itu Bapak Ibu sekalian
melaksanakan penyembelihan kurban. Tapi kurban ini, sunnah itu apa artinya? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman kalau pacak, laksanakan. Apalagi kalau rezekinya banyak. Tapi ada keadaan yang menjadikan sunnah tersebut menjadi wajib. Ketika Bapak Ibu sekalian bernazar. Kalau seandainya aku bentuknya anakku lulus, misalnya PNS, anakku lulus P3K, anakku lulus, ataupun A, B, C, D. Ya Allah, aku berjanji akan berkurban. Allah kabulkan nazar tersebut, maka wajib untuk berkurban. Kemudian yang kedua, yaltazima. Ya, yaltazima taqarrub ilallah. Dia mengazamkan ataupun mewajibkan dan memaksakan dirinya untuk kurban. Aku ada duit, alhamdulillah dapat duit sekian juta. Duit ini insya Allah aku akan kurbankan. Maka menjadi wajib duit tersebut harus dibelanjakan untuk biaya kurban. Selain daripada itu, sikok lagi yaitu wasiat. Seorang tua, orang tua nak, agak ada harta dikit. Kalau seandainya aku mati, agak tolong dikurbankan. Maka hukumnya wajib juga untuk dilaksanakan. Selain itu, hukumnya adalah sunnah. Sekarang selanjutnya, man huwal mukhatab bil udhiyah. Siapa yang terkena hukum udhiyah? Artinya siapa yang mendapatkan pahala ini? Bapak Ibu, yang pertama adalah mereka yang muslim. Jelas. Kalau yang berkurban non-muslim, maka terima baik. Ya, kalau nak ngasih kepanitiaan, maka pacak kita olah dan pacak kita bagikan sebagai bentuk dari sama-sama kita dalam hal persaudaraan. Tetapi kalau muslim jelas mendapatkan pahala seperti yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, bulugh wal aql. Yang sudah dewasa dan berakal. Anak kecil, Ustadz boleh tak berkurban? Boleh, silakan. Anak-anak TK misalnya kan, ya Al-Furqan berkurban boleh. Tapi mana Ustadz pahalanya kan tidak dapat pahalanya, tapi untuk wong tuanya. Ya, karena duitnya duit wong tuanya. Ya. Kemudian al-istita'ah ini yang paling penting. Mampu Bapak Ibu sekalian. Jadi tatahaqqaqo bi ayyam lika qimataha zaida an nafaqatihi wa nafaqa man huwa mas'ul anhum. Jadi orang tersebut lebih memiliki kemampuan lebih dari segi harta setelah membayar kewajiban dari segi nafkah yang wajib. Contoh Bapak Ibu, seorang suami pengen kurban, maka selesaikan dulu, sudah belum beri beras, sudah belum bayar anak sekolah, sudah belum bayar listrik, dan sebagainya. Kalau ada lebih banyak dari duit tersebut, ataupun ada yang disimpan, pengen berkurban, silakan, bagus. Kalau kurang, sampai ngutang, maka tidak bagus dan tidak dianjurkan untuk berkurban. Kemudian selanjutnya, Ustadz, ma yushra'u at-tadhiyah bih. Apa yang disyariatkan, ataupun hewan-hewan apa saja. Bapak Ibu, jelas, hewan yang dibolehkan untuk kurban, itu cuman satu unta dan turunan jenisnya. Bakor, sapi, turunan jenisnya seperti kerbau, kambing-kambingan. Nah, maksudnya bukan kambing-kambingan mainan, bukan. Maksudnya kambing dengan turunan jenis-jenisnya. Kambing etawa, kambing jawo, kambing kibas, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian. Maka boleh. Ustadz, kami ini ada bebek. Boleh tak kami bentuknya kurban bebek? Bapak Ibu, tak dinamakan kurban. Cuman boleh untuk menyembelih bebek di hari raya. Tapi bukan namanya kurban. Daging yang dibagikan di hari raya. Sedekah juga namanya. Ya Ustadz, aku tidak pacak, tapi aku pengen yang berkurban. Niat Bapak Ibu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman pahalanya tidak sebesar bagi mereka yang ikhlas berkurban dengan menggunakan hewan ternak yang kami sebutkan tadi. Ustadz, mana bagus, Ustadz? Satu sapi dengan satu kambing. Jelas. Kalau seandainya Bapak Ibu nak berkurban satu kambing dibandingkan dengan satu sapi, maka baguslah satu
sapi tadi. Karena ngapa? Dagingnya banyak, memungkinkan untuk sedekah lebih banyak, darahnya banyak juga, memungkinkan untuk diampunkan dosa-dosanya. Tapi Ustadz kami ini berkongsi, Ustadz. Kongsi 1 kambing 7. 6 baru sikok lagi. Nah, aku nih bingung. Nak melok kongsi itu apa kambing? Maka ulama mengatakan bagus kambing. Ya, karena ngapa? Rasul berkurban dengan kambing. Ya. Dan dari segi bulunya, dagingnya, darahnya, tanduknya itu jadi tunggal loh. Kalau tadi tanduknya berbagi, sapi tadi itu berkongsi tadi. Ustaz, kami tidak nak kambing. Karena ngapa? Komplek kami ini itu darah tinggi kalau. Maka kami menggunakan sapi. Boleh, Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini kan maksudnya adalah yang paling bagus untuk berkurban. Kemudian syarat. Nah, ada syarat. Ustadz kami nak kurban. Kami nak ada kambing. Kambingnya ni umurnya masih 3 bulan. Kami nak kurban. Boleh tak? Kita jengok dulu Bapak Ibu. Yang pertama syaratnya adalah as-sinnu. Yaitu umurnya. Kalau dia ibil, unta, syaratnya adalah 6 tahun ke pucuk. Jadi kalau belum 6 tahun, maka tidak sah kata ulama. Yang kedua, kalau dia sapi ya dan kambing kambing yang besar, kambing Jawa itu, maka harus 3 tahun Bapak Ibu menuju ke 4 tahun. Tapi kalau domba itu bentuknya sudah bisa umur 1 tahun untuk 1 tahun masuk ke 2 tahun untuk digunakan untuk berkurban. Ya, boleh. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu selamat ataupun terbebas dari beberapa kekurangan-kekurangan. Contoh yang pertama, Bapak Ibu, hendaklah hewan tersebut terbebas dari hal-hal yang berhubungan dengan masalah kurang dagingnya. Banyaklah tulang daripada daging, menunjukkan otaknya juga akan berkurang. Maka yang cak ini tidak diterima. Atau hewan yang bentuknya mempunyai kecacatan dari segi panca indera. Ya, baik pendengaran, penglihatan. Contoh picing. Tak picing Pak Bu ya. Tak katik mata, sikok matanya. Maka juga masuk dalam kategori yang tidak diterima kurbannya. Au zat aurin au maradin. Atau dia sakit-sakitan. Kambingnya tu sakit. Ya, atau kejingoanian, tampak sakitnya itu ditandai dengan jumlah daging yang berkurang tadi. Au maqtu'ah ba'dal udun. Atau terpotong dari segi anggota tubuh tertentu seperti telinga. Maka juga masuk dalam kategori yang tidak bisa digunakan. Jadi itu minimal 4. Walaupun ulama banyak Bapak Ibu. Ada yang mengatakan tanduknya juga harus sempurna. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak mesti tanduk. Tanduk tidak dimakan. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah waktu. Jadi kurban itu Bapak Ibu harus dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kapan? Yabtadi waqtaha ba'da tulu'i syams. Setelah matahari terbit, waktu syuruk, awal duha, ya, sholat dulu. Nah, setelah sholat itu waktunya itu baru silakan kurban. Tidak boleh sebelum itu. Dan akhirnya kapan? Hari ke-4 Lebaran ataupun 13 Zulhijjah sebelum masuk maghrib. Kalau Isya hari ke-13 itu bentuknya berkurban, maka juga tidak diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi." Nah, di sini jelaskan bahwasanya awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli. Yang pertama sekali, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat salat dulu. Summa narji, kemudian pulang, persiapan, fananharu, kemudian baru melaksanakan penyembelihan. Faman fa'ala zalika, yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan tadi, faqad asaba sunnatana, dia telah mendapatkan sunnah ataupun telah mendapatkan pahala sesuai dengan sunnah.
Wa man zabaha qabla zalika, kalau sebelum waktu tadi, fa innama huwa lahmun, dia hanya daging, qaddamahu li ahli, yang dia berikan untuk keluarganya, laisa minan nusuk fi syai', dan bukan bagian dari ibadah kurban. Artinya cuma daging biasa. Ya. Nah, selanjutnya apa Ustaz? Lah sudah berkurban, apa yang kami laksanakan? Apa yang kami lakukan? Nah, jelas Bapak Ibu, sesuai dengan teknisnya, sembelih, sudah disembelih, kuliti, pisahkan daging dan sebagainya, teknisnya. Nah, sekarang kalau sudah siap, Ustaz mana nak membagikannya? Kata ulama, lihat dulu jenis kurban. Kurban itu ada dua, kurban yang wajib, kurban sunnah, seperti yang kami sebutkan tadi. In kanat manzura atau muayyana ala ma awdahna lam yajis. Ya, kalau seandainya sifatnya dia nazar ataupun wajib, maka tidak boleh orang yang berkurban itu untuk memakannya dan juga keluarganya untuk konsumsinya. Ya, tajibu ala nafaqatihim. Harus diberikan semuanya, al-aqlu minha, fa in akala ahaduhum minha syai'an gharrama badlahu wa qimatahu. Kalau seandainya dimakannya daging diambilnya, maka harus mengganti daging tersebut atau tidak akan menjadi kurban, maka tidak boleh. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tapi mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia nazar wajib jangan makan. Ustaz kami nak nyicipnya Ustaz, daging itu mana? Minta dengan panitia tukar dagingnya. Boleh. Kemudian kalau seandainya sunnah, Ustaz kami bukan bernazar, ini bukan juga sebuah daging kurban yang wajib, sunnah biasa be. Mana? Maka Bapak Ibu silakan. Jazalahu ayyakula masya'a. Boleh dimakan sesuai yang ia pengen. Nak ngambil daging kakinya. Kalau nyembelih dewek. Kalau panitia ngomong dulu. Wala yatasaddaqu bi syai'in minha. Atau memberikan sedekah bagian yang sisa dari yang diambil tadi itu. Tapi ada yang bagus. Apa? Wal abdul ayyakula qalilan min halil barakah. Setidaknya jangan diberikan galau. Ambil sedikit untuk mencicipi keberkahan dari ibadah tersebut. Wa tasaddaqu bil baqi, yang sisanya baru kita sedekahkan. Walau ayyakula thulutha. Dan juga bagus dengan cara thuluth, sepertiga. Sepertiga dibagikan, sepertiga untuk kita yang berkurban, sepertiga kita kasihkan saudara kita fakir dan miskin, sepertiga kita bagikan ke tetangga dan juga masyarakat di sekitar kita. Itu yang bagusnya. Kemudian, Ustadz boleh tak Ustadz kami berkurban, kulitnya ni tak kami gunakan. Ya, kami juga malas nak ngolah kakinya ni Ustadz. Nak dikerok dulu. Mak mana Ustadz, boleh tak kami menjual dari hewan kurbannya ini? Ya, jadi Bapak Ibu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dari hadis dari Nabi, ulama menjelaskan kalau pacak, kalau dak galak, dak mampu untuk melaksanakannya, sedekahkan, kasihkan orang lain. Awayan tapi huwa bihi, ataupun dimanfaatkan sama-sama. Walakin laisa lahu ayyabi'ahu au ayyu'tiyahu lil gazzar. Tidak boleh untuk dijual. No, tak boleh dijual. Au yu'tiyahu lil gazzar ujratan, atau mang kamu age kalau pacak minta tolong untuk jadi ini, apa namanya, pemotong sapi, boleh. Age kami gaji dengan kulitnya. Atau age kami gaji dengan palanya, ambillah palanya. Untuk gaji kamu upah memotong kulit. Atau, mang kami panggil ini, ada kelompok tertentu. Yo silakan ini, bantu-bantu kami. Age kami gaji kamu dengan satu kantong hewan kurban. Bahasa itu gaji. Ataupun pemberian ujrah tadi itu. Maka hukumnya dilarang. Rasul SAW bersabda, Man ba'a jilda udhiyatih, barang siapa yang menjual. Ba'a di sini masuk dalam dua kategori. Menjual, artinya ada duit yang didapat. Ataupun dalam bentuk ujrotan ijarah, yaitu jasa. Fala udhiyatalah, maka hewan yang dijual ataupun kurban tersebut digunakan sebagai upah untuk pembiayaan orang melaksanakan kurban tersebut,
fala udhiyatalah, tidak dianggap kurban, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Baihaqi. Jadi Bapak Ibu, kalau kepanitiaan itu kita jingok 3 iko cuman atau 2 iko. Ima dia bentuknya kepanitiaan dalam bentuk sukarela, volunteer. Artinya apa? Silakan masyarakat sini kumpulkan, ya, yang pengen berkurban, panggil si ko ustad untuk menyembelihnya, minta bantu, dan masyarakat yang berkurban tadi juga ikut gotong royong bersama untuk mengelola daging tadi itu. Maka tidak ada yang namanya upah masing-masing, tidak ada, semuanya saling bantu dan mendapatkan daging. Nah, yang upah yang tadi itu mungkin karena dia capek dikit, sudah tambahkan dikit. Bukan upah, penambahan sedikit dari yang didapatkan. Maka itu sifatnya adalah membantu ataupun sukarela. Atau sifatnya profesional. Mana profesional? Kasih upah dalam bentuk selain dari daging. Ya, baik itu uang ataupun upah-upah yang lainnya. Nah, itu biasanya kebanyakan digunakan oleh kepanitiaan. Maka itu boleh. Kalau seandainya ada berjalan di dalam kepanitiaan itu yang namanya adalah jual beli, ataupun ada juga yang namanya adalah sistem ujro ijaro, ya, yaitu jasa menggunakan daging kurban, atau bahkan Bapak Ibu kami pernah mendengar ada jamaah yang bertanya, mak mana kalau seandainya sistemnya adalah undi, jadi ngundi. Jadi 7 iko uang ini bentuknya nak minta bagian yang mana diundi. Aku nak minta bagian otaknya, undi dulu. Itu judi namanya. Berkurban tapi berjudi. Maka kata ulama, hal tersebut bentuknya bisa merusak dari ibadah kurban. Maka Bapak Ibu, khususnya kepanitiaan harus benar-benar, karena sistemnya adalah amanah, sifatnya amanah. Kita hanya membantu, ataupun profesional, boleh profesional. Mana kebanyakan kepanitiaan itu harga sapi 3 juta. Maka dia beli sapi yang 2.800.000. 200 untuk operasional. Boleh untuk dikasihkan kepada yang menyembelih. Untuk juga kasihkan kepada konsumsi kopi dan sebagainya. Boleh menggunakan dana operasional tersebut. Selanjutnya yang terakhir, sunnah-sunnah dan adab-adab yang berhubungan dengan kurban. Yang pertama Bapak Ibu, kalau sudah berniat kurban, ataupun sudah ada nazar kurban, maka idza dakhala asyru Dzulhijjah, kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, maka azama khilaluhu ala ayudhiyah nadabalahu ayil alla yazila syai'an min sya'ri wa azafirihi ala ayudhiyah. Wal yumsik an sya'rihi wa azafirihi. Jadi kalau pacak jangan potong kuku, itu sunnah. Jangan potong rambut. Dan kalau pacak tunggukan Ustaz kuku panjang, tahankan, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian sudah melihat hilal di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudhiyya falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi. Maka jangan dipotong dulu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau berkurban saksikan hewan kurbannya itu. Aslinya Bapak Ibu kalau nak berkurban, Bapak Ibu ibu okelah. Ya bapak tuh harus yang melaksanakan kurban tersebut. Ya jangan suruh uang lain untuk melaksanakan kurbannya. Itu lebih bagus. Otomatis ilmunya harus dipelajari. Kemarin sudah kita bahas tentang pengorbanan. Kalau seandainya tidak mampu Bapak Ibu ataupun ada uzur, maka datang dan saksikanlah hewan yang dikurbankan tersebut. Bapak Ibu. Hadisnya yang tadi kami sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan Bapak Ibu lil hakim al muslimin au imamihim ayudhiya min baitil mal alal muslimin. Disunahkan untuk pemimpin-pemimpin berkurban dari baitul mal. Boleh dari harta sendiri ataupun dari kas negara, boleh. Itu dibolehkan. Ya. Dan juga dibolehkan untuk berkurban 1 kambing lebih 1 orang, boleh Bapak Ibu.
Tapi dengan syarat. Satu, yang berkurban ini adalah orang yang menafkahi kepala rumah tangganya. Yang kedua, yang diajak kongsi itu adalah orang-orang yang dinafkahinya. Yang berkurban seorang bapak, satu kambing, maka boleh ajak kongsi itu anak, bini, ibu boleh. Orang yang dinafkahi. Kemarin saudara kita bahas bapak ibu tentang nafkah itu. Siapa orang yang dinafkahi? Anak, istri, orang tua. Kakek, nenek juga masuk. Yang ketiga, setelah dinafkahi, dia adalah orang-orang yang serumah dengan kita. Ustadz, anak itu kunafkahi, anak aku tuh kunafkahi, tapi dia tidak tinggal serumah dengan aku, maka kata ulama tidak masuk. Tak bisa diajak kongsi. Kongsi dalam apa Ustadz? Dalam hal pahala. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau berkurban, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimakanlah kurban aku ini dari Muhammad, untuk keluarga Muhammad, dan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah-sunnah yang lainnya seperti menghadap kiblat dan sebagainya, itu sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan? Adapun ada hal-hal yang pengen diskusikan ataupun di luar dari tema, silakan Bapak Ibu kalau ada. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk yang sudah meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban itu adalah bagian dari sedekah. Dalam surah Al-Fajr itu dijelaskan, dibolehkan orang-orang yang di dalam kubur itu Bapak Ibu mengharapkan untuk bisa dibangkitkan walaupun sebentar. Fa'asaddaq. Mereka berkata supaya aku pacak bersedekah. Maka di sini menunjukkan bahwasannya mereka tidak bisa lagi untuk melaksanakan sedekah tersebut. Kita yang masih hidup bisa untuk mengatasnamakan namanya. Tapi Bapak Ibu dan juga dalil yang lain menjelaskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul, sepupu plus menantu, suami dari Fatimah, Sayyidah Fatimah, itu ketika peninggalan Nabi sudah wafat, beliau meneruskan menyembelih 2 kambing, amlahaini kabsaini amlahaini akranaini tadi. Ditanyakan, wahai ini siapa? Ali untuk siapa? Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan dibolehkan untuk berkurban. Tapi mazhab Syafi'i Bapak Ibu, mazhab yang sering kita pegang, mazhab yang kunut subuh, Allahumma hdini biman hadain, mengatakan bahwasanya tidak sampai kecuali dia berwasiat. Ustaz, mana yang kami ambil? Mano yang nyaman di hati Bapak sekalian. Kami, mazhab Syafi'i, sering melaksanakan. Tetapi untuk permasalahan masalah kurban, kami mengambil mazhab mayoritas ulama. Sehingga tiap tahun kami kalau ada rezeki, kami mengurbankan. Bentuk terima kasih kami kepada orang tua kami. Mengatasnamakan kurban terhadap orang tua kami. Kurban atas nama almarhumah orang tua kami. Ini aja itu. Ibu, silakan. Baru Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Arisannya? Jadi arisannya tuh mana? Coba sistemnya cak mana Ibu? Ya. Ya. Bikin arisan. Sebulan sekian. Ya. Kita koncang. Keluarlah 7 nama.
Nama itulah yang akan digunakan untuk arisan, untuk dikurban, nama kurban. Boleh tak? Boleh, Ibu. Silakan. Tapi sistemnya itu adalah berkurban dengan cara ngutang, bahasa kita. Arisan itu kan ngutang, Bu ya? Benar tak? Hari ini dapat 10 juta misalnya. Nah, ngutang, dia tuh ngutang dengan wong yang, misalnya wong 10. Nah, wong 10 arisan, berapa? 1 juta selama 10 bulan. Yang nomor pertama itu dapat 10 juta kan? Dalam artian dia ngutang kan dengan wong 10 tersebut. Dia boleh tidak? Boleh selama itu maksimal 7, Ibu. 7. Nah, jangan, Bapak Ibu, amal sudah dia dapat kurban, tahun depan tidak bayar lagi. Maka itu haram hukumnya. Harus selesaikan sampai ini. Ya, boleh, silakan Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa. Kalau seandainya satu sapi itu boleh dengan 7 orang yang berbeda. Tidak mesti keluarga, boleh. Nak lanang dengan betino, keluarga dengan ida, kenal apa ida, boleh. Kongsinya itu. Untuk satu sapi itu. Dibolehkan. Tapi satu kambing harus keluarga. Harus pemimpin, harus yang dinafkahi, dan harus rumah. Nah, itu pengecualian. Ya, tidak apa-apa Ibu, bagus itu. Memudahkan arisan. Daripada arisan panci terus sekali arisan kurban. Ya, silakan Pak. Yang nyembelihnya kita atau bukan? Kalau kita nyembelih, maka silakan sebutkan Mahmud binti Ahmad. Ya Allah, ini kurban atas nama Mahmud binti Ahmad, taqabbal. Ya, hazil udhiyah. Terimalah ya, kurban ini. Atau wong lain, maka kita kasihkan kertas, itu Pak Ustadz ataupun Mang yang nyembelih, ini bukan aku, memang aku yang belikan, tetapi kurban ini untuk wong tua aku yang sudah meninggal. Ini namanya. Maka kita serahkan dan bismillahirrahmanirrahim, sebutkan namanya dan insyaallah kurban tersebut akan sampai kepada orang yang kita kurbankan tersebut. Hewannya kita kurban. Itu yang berpendapat bahwasanya kurbannya tidak sampai. Itu tadi yang kami sebutkan. Dalam madhab Syafi'i itu, Bapak, jadi cak ini, adunya sati. Jadi siasat ulama cak ini, kurbannya tidak sampai. Maka silakan kurban tersebut dipotong, sudah dapat dagingnya, itu dagingnya untuk kita, untuk anaknya misalnya kan. Sudah hak untuk anak terserah, nak dijual. Setelah itu, kalau sudah di tangan kita, nak dijual, nak kita kasih. Nah, kurban yang tadi sudah kita dapatkan, kita kasihkan ke uang dalam bentuk sedekah. Maka itu boleh. Jadi sarananya. Jadi opsi yang lain tadi. Jadi kalau seandainya kurbannya tidak sampai, kata ulama benar. Ada pendapat mazhab Syafi'i mengatakan kurbannya tidak sampai. Tetapi kalau daging itu sudah, misalnya kami kan Pak berkurban. Kurban tersebut bentuknya kami kasih Bapak. Nah, Bapak itu kan sudah mendapatkan daging dari kami. Kata hubungan lagi kurban. Intinya daging ini dalam artian sudah dalam bentuk sedekah. Maka daripada aku makan, aku nak menyedekahkan kurban ini untuk orang tuaku. Aku kasihkan, Bapak kasihkan kepada Bapak resikonya. Ini sedekah atas nama orang tuaku. Boleh tak? Ini sampai. Seluruh ulama hampir mengatakan ini adalah sedekah yang sampai. Bukan kurban yang disembelih itu tadi. Tapi sudah dalam bentuk sedekah daging yang diberikan. Kalau doa jelas, seluruh ulama sepakat doa sampai. Iya. Doa itu sampai ketika kita berikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. 3 yang terakhir adalah doa. Ida, kurban tadi itu boleh. Nah, sekarang kami tanya dulu. Bapak kira-kira percaya yang meloi pendapat yang mana? Kurban yang diterima atau kurban yang meloi mazhab Syafi'i yang tidak diterima? Yang diterima. Maka Bapak dapat apa ketika kurban, ya Allah, aku berkurban. Kurban yang aku sembelih ini bukan milikku, tetapi aku kurbankan atas nama Bismillahirrahmanirrahim.
Maka kurban yang tadi itu, darah yang tadi itu, dagingnya akan disedekahkan, daging yang akan kita bagikan itu merupakan sedekah dari orang yang sudah meninggal dunia. Bukan di doanya, pelaksanaan kurbannya itu. Niat di awal, kurban itu untuk siapa, dan kita penyembelihannya. Yang paling penting ketika niatnya itu. Ya, itulah Pak, ketika kita kurban dipanggil. Mana Pak, ini Pak Mahmud, sapi nomor 3 Pak Mahmud, mana uangnya? Satu, untuk memastikan ini punya Pak Mahmud, apa ada nama lain? Maksud, mungkin ada kadang-kadang Pak, yang bawa sapi ini Pak Mahmud, tetapi rupanya dia ini bukan berkurban untuk dia, tetapi dia bawa sapi itu untuk wong tuanya atas nama Ahmad. Maka harus dipastikan. Cek itu. Dalam bentuk niat tadi itu. Yang kedua, yaitu sunnahnya untuk disaksikan tadi. Jadi kapan pahala itu akan dihitung? Ketika niat sudah tertancap, kurban telah disembeli, maka itulah disebut dengan kurban. Kalau seandainya sudah baru berdoa, pertanyaan tadi untuk siapa? Awal tadi itu nama siapa yang disebut? Cek itu. Jadi itu pelaksanaannya. Jadi niat dari awal tadi itu, Pak. Kalau dagingnya itu nazar, Pak. Kalau dia wajib. Contoh, Pak, kami bernazar misalnya. Ya Allah, kalau seandainya kami lulus PNS, kami akan berkurban. Allah kabulkan. Lulus PNS. Maka dia wajib untuk berkurban. Mau tidak mau harus dilaksanakan kurban. Kalau dia tidak berkurban, maka dia melanggar sumpah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban yang dia nazarkan tadi itu, Pak, menurut mazhab Syafi'i yang kita baca buku sekarang, dan sebagian pendapat ulama mengatakan orang yang berkurban tadi, yang bernazar, dengan keluarganya tidak boleh memakan daging hasil kurban tersebut. Karena wajib hukumnya. Ustadz, aku nak nyicip dagingnya. Ngomong dengan panitia, tukar dagingnya. Ambil daging yang lain. Nah, boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Dah katik? Ya. Tutup Pak Ustadz ya. Bapak Ibu, ini di luar Pak? Tidak. Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu diniatkan berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, beribadah kepadamu, dan jadi hambamu yang terbaik. Insya Allah Allah bantu, murahkan rezeki dan murahkan untuk melaksanakan ibadah kurbannya. Semoga Allah memberikan kita rezeki, kelancaran dalam rezeki, kemudahan dalam mencari rezeki, dan Allah berikan ampunan serta berikan kebaikan terkhusus dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna. Urduhu ilaina inna hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.